laku-laku. Kenapa Pak? Kurang laku Sarina. Kebetulan punya saya bagus Pak. Termasuk yang bagus, yang laku untuk saya. Iya, kebetulan. Kalau yang ke H&M, Uniqlo. Oh enggak mungkin Pak, karena itu brandnya sendiri. Brandnya sendiri dan buat sendiri. Mereka masih mungkin, dan itu brand yang sudah besar, ya established duluan. Dan malah kita bertujuan dengan komunitas seperti ini, malah kita pengennya mengambil pasar mereka sebenarnya. Kita tuh punya keinginan bagaimana para pelaku brand-brand lokal itu bisa mengembangkan diri dan pada akhirnya bisa pasar itu kita ambil. Sementara sekarang kan kita diambil di rumah mereka. Dalam setahun ini baru produknya Pak Agus yang masuk ke Sarina ya? Ada 2. Ada 12 Pak. 12 teman-teman kita. item. 12 merek. 12 brand. Kita kebetulan ada komunitas yang masuk di asosiasi fashion designer dan kebetulan juga masuk di sini. Salah satu tempat kita kan workshop ada di sini, salah satu tempat. 12 brand itu ya. Semua inkubasinya di sini. Ada yang di sini, ada sebagian yang artinya di sini tempat hubnya teman-teman. Jadi teman-teman itu teknisnya ngapain tuh di hub sini tuh ngapain mereka? Satu. Di hub sini tuh ngapain? Duduk-duduk aja gitu atau? Oke. Kita dapat fasilitas yang luar biasa di sini kan ada peralatan di mana kita bisa sering berdiskusi. Pertama tentang transfer case. Karena ada peralatan. Ada peralatan. Oke. Ada peralatan. Daya tariknya ngumpul di sini, nge-hub di sini. Iya betul. Karena di sini ada peralatan. Ada peralatan, ada fasilitas yang banyak dan di sini juga sering kita ngadakan semacam workshop. Kemudian kita juga ngadakan semacam seminar transfer case itu untuk teman-teman, untuk desainer baru dan untuk UMKM. Itu yang kita lakukan. Workshop ya. Ya, workshopnya sering. Kita rutin Pak. Gimana cara supaya bisa ngetek ruangan di sini? Apakah lewat Pak Wilstar dulu daftar? Di sini sudah ada Mas Arman sudah pakai manajemen modern. Di sini udah lama. Misalkan workshopnya nanti sore gitu bisa. Insya Allah kalau pas kosong bisa Pak. Nah, di sini sangat gampang sekali. Sangat bisa. Pokoknya sudah seramah BCA Pak. Bapak bisa cek lebih lama dari BCA. Seperti Bu Yani ini udah sangat rutin sekali. Tiap minggu ada, bahkan bisa 2 kali. Jadi itu salah satu komunitas di fashion yang kita bisa terus-terusan melakukan itu. Inkubasi selama 1 tahun di sini. Diapain aja Bu? Kami bikin inkubasi selama 1 tahun mulai dari kelas pemula, advance sampai kelas lanjut. Iya, ini kota paling pelit yang bisa pernah saya kunjungi. Kenapa? Saya datang di sini nggak pernah dikasih makan siang, nggak pernah dikasih makan. Jadi selain inkubasi materinya juga maker space Pak, penentuan SOP produk, bikin kraya error, bikin prototype produk itu yang kita bikin karena kita berkomunitas untuk supaya kelompok-kelompok yang kita dampingi itu siap untuk orientasi ekspor. Di mana? Di sini kumpulnya? Iya. Di sini. Kenapa Ibu kumpul di sini? Lebih nyaman, peralatan lengkap, akses dari teman-teman untuk menuju ke sini sangat mudah. Sangat mudah. Iya. Apa aja peralatan yang di? Mesin jahit Pak, mesin jahit high speed, mesin obras, kemudian ada ruangan yang cukup representatif untuk kurang lebih 20 sampai 30 orang. Karena anggota kita cukup banyak, saya sampai bikin 4 kelas di sini. Oke. 1 minggu tatap mukanya 1 kali, 2 hari hari Selasa dan Rabu itu 4 kelas yang saya dampingi di sini. Teknik desainnya apa aja yang dipakai oleh Ibu? Kebetulan kami sektornya kria. Kami menggunakan kearifan lokal. Yang fashion aja dulu, yang fashion. Yang kria dan fashion. Oke. Itu kan bagian kata fashion. Yes. Kria dan fashion Pak. Ya. Jadi kita menggunakan kain batik, kain tenun, tapi menuju kepada value lingkungannya. Jadi teman-teman pembatik kita motivasi supaya tidak membuang sisa kainnya. Kami bergerak di bidang sisa kainnya. Ini produk Ya sama. Dari beliau. Yang produk baru. Jadi kalau masih sebesar ini itu beliau. Tapi kalau sebesar jempol saya yakin Bapak bingung. Itu ahlinya saya. Ahlinya Bapak. Yes. Saya tanyanya nggak bingung. Oh, iya. Yang desain yang besar. Ya. Jadi gini Pak, di kami itu yang sebenarnya MCC ini kalau kita ceritakan nggak
sesederhana itu. Bahkan saya bilang ini satu-satunya di Indonesia yang bisa, salah satu-satunya kreatif hub yang jalan. Saya pastikan. Enggak, nanti tak ajak ke Nongsa. Bukan itu Pak. Anda di sana tidak bisa newcomer ketemu dengan master. Di sini justru saya sekarang, Bapak bisa cek betapa masternya saya. Bapak tulis aja pekerjaan namanya garbage designer, desainer sampah, pasti akan nempel ke nama saya di Indonesia. Pertama, itu pertama. Kedua, Bapak tulis aja museum daur ulang pertama di dunia ada di mana? Saya jamin itu di Malang dan nempel dengan nama saya. Dengan kata lain apa? Itu buat saya tidak membanggakan. Karena apa? Saya butuh orang seperti saya banyak. Iya. Dan itu bisa ada cuman dengan adanya MCC. Karena sekali saya ngajari bisa minimal satu kelas itu 50 anak. Oh, karena kapasitas. Karena kapasitas ruangnya yang tersedia di sini. Ruangnya tersedia, apalagi sekarang yang sekarang ini kita trouble tahun ini selama 6 bulan ini kayaknya kita terganggu dengan pemasangan eskalator. Tapi nggak apa-apa ya namanya dulu salahnya. Oh di sini? Ya, karena dulu kenapa nggak sekalian dipasang eskalator? Tapi kan dulu. Kenapa Pak? Nggak punya duit? Iya terbatas Pak, nggak sampai eskalator. Ya, Bapak mengerti Pak. Jadi gini Pak, pernah di trial ada 3.000, di sini ada 3.000 orang di lantai 7, hampir 3.000 orang. Begitu turun karena pakai eskalator akhirnya sampai tangga darurat. Pakai lift. Iya pakai lift akhirnya semuanya pakai tangga darurat biar cepat keluar. Akhirnya baru terpasang. Yang Bapak lakukan di MCC ini kepada mereka yang ingin belajar ke Bapak apa aja? Yang paling menyenangkan di sini adalah apa? Orang datang ke sini yang blank, nggak tahu harus dia ngapain. Begitu dia jalan-jalan ke sini dia tahu potensinya. Dan itu bisa terjadi ketika Bapak datang ke mana? Ke Australia Design Center atau ke Singapura Design Center. Vibe seperti itu nggak Anda dapatkan di manapun. Hanya di sini. Hanya di sini saya jamin. Karena apa Pak? Kami di sini berusaha untuk regenerasi. Kaderisasi, regenerasi. Minimal gini Pak, siapa sih mau jadi desainer sampah? Anak saya aja belum tentu mau. Nggak menarik soalnya buat mereka kan. Tapi jangan salah, teman-teman ada yang tiap hari tanya desain baru. Satu buah botol bisa dijadikan apa? Terus kemudian termasuk dari Bu Yanti saya dapat sampah-sampah yang sudah lebih kecil dari beliau. Sekarang kita lagi di kelas kalau mau dialog. Ya nanti kita ngobrol lucu. Yang pasti gampang teori ini bisa ngerti aku. Ya. Terus gini lagi Pak. Gini, bahkan yang hebat dari teman-teman saya kenapa vibe kami itu tidak ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Kami tidak punya perda seperti di Bandung. Perda ekonomi kreatif tidak di Bandung. Kan roadmap tadi? Roadmapnya langsung dari undang-undang tahun 2004 tahun 2019 itu perwal tentang ekonomi kreatif itu langsung dari Kementerian Parekraf. Berarti harusnya nanti dari Mas Binstar langsung aja bikin ekspansi bisnis untuk setiap sektor, 17 sektor. Siap. Itu. Jadi gini Pak, saya bisa menceritakan gini. Tapi Bandung yang saya pernah ketemu dengan Teh Desi Ratnasari langsung ngomong, kenapa lo nggak minta perda ikraf? Kenapa lo nggak perjuangin itu? Di Bandung ada, tapi percayalah, Kota Bandung beberapa waktu yang lalu kesini untuk bagaimana mengaktifasi Bandung Kreatif Hub. Kami nggak bisa, vibe yang kami ada di sini itu bukan palsu karena memang bottom up. Bukan dibuat oleh dinas manapun. Bahkan kami sekarang malah butuh dukungan. Karena apa? Kami mau nggak mau regulasi kami butuh. Karena teman-teman itu lebih kenceng dari regulasi. Kenapa butuh regulasi Mas? Regulasi seperti halnya gini. Contoh umpamanya, begitu kita punya tempat ini, ketika ini tidak terregulasi dengan baik, yang kita bisa cek aja. Kita biasa diskusi di sini, enaknya juga vibe-nya. Kalau kita temen, dia nggak akan pakai ASN-nya dia. Di mata ASN membuat
yang namanya MCC itu adalah pengeluaran. Tapi di mata kami ini adalah investasi. Karena ada 60 perguruan tinggi di sini, dengan adanya MCC 70% sampai 80% mahasiswa terbantu. Karena kalau mereka menggunakan fasilitas di kampus mereka, pertama bayar, kedua antri. Di MCC selama mereka tidak keluar dari 17 sektor ekonomi kreatif, mereka difasilitasi dan free. Yang sekarang kami lagi perjuangkan, kenapa kita butuh yang namanya regulasi. Biar kacamatanya sama-sama, lihat, anggaplah ini sebuah fasum di mana ini adalah fasilitas dari negara yang diberikan pada masyarakat. Dan masyarakat kalau nggak pakai regulasi terus ini nggak dianggap sebagai fasum? Ternyata ya nggak bisa. Pemerintah tetap menganggap ini investasi. Kembali. Ini sebagai pengeluaran. Pengeluaran. Harus ada balik modal. Harus balik modal. Jadi sampai-sampai ada yang kemarin ada wacana 30% harus dibuat PNBP. Harus dibuat ini ya, PNBP. area komersil ya. Padahal buat kami kalau itu buat komersil, anggaplah umpamanya di ini studio ini umpamanya 2 studio ini terus kemudian laku sebagai bioskop. Apa boleh kita nongkrong lagi di sini? Nggak boleh. Yes. Jadi butuh regulasinya itu. Yes. Oke. Karena benar-benar ini jalan. Kecuali kalau ini seperti kota-kota lain di mana fasilitasnya ada tapi yang masuk nggak ada, sampai jadi gedung menakutkan. Apa jaminannya? Atau bisa jamin nggak kalau misalkan ini dijadikan fasum bahwa ini akan menjadi ruang untuk bisa lebih produktif lagi buat? Saya jadinya simpel aja Pak. Di Malang ada 68 perguruan tinggi Pak. Jadi katakanlah kalau ini dilepas asal dikejar traffic Pak, nggak ada ruang Pak buat teman-teman Pak. Habis sama teman-teman dari kampus Pak. Tapi kan di sini kan kadang dibuat ada birokrasinya. Ada share, maksudnya ada share biar kadang kita utamain teman-teman adik-adik. Kita melakukan perintahnya wakil ini. Kita tahun 2024 malah fokusnya malah ke adik-adik SD, SMP. Muatan edukasi. Biar mereka cita-citanya nggak hanya jadi dokter atau jadi dokter atau jadi pilot aja. Sebenarnya pengalaman di luar negeri itu yang semacam ini ada dari sebesar ini ya. Tapi memang ada bagian profesor yang pakai di bioskopnya, perpustakaannya, dan ada kafenya gitu yang mungkin emang orang datang berkunjung, dia bukan hanya pelaku aircraft tapi juga orang awam gitu untuk lihat dan terus lihat produknya juga, ada pameran gitu kan. Mungkin sebenarnya opsi untuk bagian komersilnya gitu. Jadi kalau misalnya emang ruangnya kurang untuk inkubasi atau untuk misalnya workshop gitu ya, atau belajar bareng, memang harus dipertahankan tuh mana bagian yang untuk learning, mana untuk yang kayaknya 100% fasum. Kalau perlu Bappenas bisa jadi corong kami. saya kebetulan S3 itu musik kreatif, maksudnya kalau dulu bukan kalau juga, tapi saya geografi spesial di perencanaan dan kota. Memang bukan paham banget aktivitas, tapi dari perspektif kewilayahan bisa dilihat. Jadi saya paham saya kenapa dari sisi pemerintah kayak seperti itu, dan kenapa dari sisi pelaku kreatif juga ingin ruang yang sebenarnya bebas nilai. Iya. Dan kenapa saya tadi kenapa di sini memang bertemu dengan Banyak stakeholder. Ya, secara kebetulan bisa punya kesempatan, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar kreativitas. Nah, terkait dengan fungsi inkubasi, tadi saya tertarik sebenarnya. Ibu tadi yang bilang, yang tadi ada juga kalau salah mas yang dengan mas kita dibilang juga ada di sini ada inkubator gitu atau fungsi inkubasi. Nah itu biasanya berapa orang Bu di awal tahun yang ikut dan berapa persen yang berhasil menjadi hadir gitu? Ya, kami waktu itu ada 150 pendaftar. Kemudian kita kurasi, akhirnya menjadi 100 orang pendaftar. Kemudian kita bagi menjadi 4 kelas. Yang 2 kelas
yang 2 kelas mungkin tinggal 30% gitu kan. Nah, memang itu sudah kita perkirakan seperti itu. Karena ada kalanya mereka ikut itu karena ikut-ikutan temannya gitu kan. Atau memang karena hanya ingin melihat. Tapi kami bisa menjadikan sebuah kondisi yang dimana mereka itu bisa belajar dengan nyaman gitu kan. Nah, itu memang tidak mudah. Sangat tidak mudah karena kami inkubasinya mandiri, swadaya. Bayar Pesertanya pendaftarannya membayar 200.000. Untuk bulanannya mereka membayar 1 bulan 50.000. Itu hanya cukup untuk memberi transport pengajarnya, bukan instruktur ya. Ya. Tetapi ini adalah sebuah UMKM berbasis komunitas. Kami handmade, otomatis harus punya SDM yang cukup banyak. Ketika nanti suatu saat dapat order yang gede, itu yang kita siapkan. SDM itu yang kita siapkan. Jadi begitu standarnya itu kita dapat, katakanlah dari 100 orang dapat 25 aja menurut kami jauh udah bagus. 25 ini yang betul-betul kita godok, kita tempa keterampilannya, skillnya, meskipun kita juga memberi kesempatan mereka untuk berkembang secara usaha mandiri. Jadi yang kita bangun itu kemitraan, bukan komunitas yang monopoli produk, tidak, tapi kemitraan. Ada kelompok-kelompok, mereka punya merek masing-masing, kita berjalan bersama-sama. Ketika ada kapasitas produksi yang lebih, itu kita bisa cukup. Itu loh yang menjadi goal ke depan itu seperti itu. Itu Mas. Jadi jangan harap 100 orang kemudian kita inkubasi 100 orangnya berhasil semua, nggak akan seperti itu. Justru 30% cukup tinggi ya, karena mungkin di tempat lain cuma 10%. Kita punya sebuah tim kreatif yang memberikan pengajarannya, kemudian kita punya sistem, kita punya pembelajarannya secara struktur, kita punya target-target produknya yang harus dibikin ya, mulai dari memula sampai target produk yang punya kualitas ekspor. Dan EDC memberikan fasilitas berupa tadi ya, peralatan itu ya? Sangat, mulai dari peralatan, mesin jahit, kemudian penerangan, sampai kepada pasar juga sebetulnya. Di MCC itu juga banyak kegiatan-kegiatan, event-event yang kita bisa ambil peluangnya untuk kita pasarkan produk hasil dari inkubasi. Banyak. Kalau saya bisa nambahkan, jadi kalau buat saya di sini sebenarnya kalau mau mengarah ke pesanan besar masih perjuangannya masih panjang. Justru malah di sini itu sebenarnya kita bisa nantang bahwa kita adalah talent city, di mana di sini kita SDM di sini itu siap menjadi sel yang siap menjadi sel baru. Jadi seperti teman-teman yang ada di sini itu sering diundang di luar kota, bahkan beliau ini susah sekali pulang. Jadi meskipun produk beliau nggak di Uniqlo, tapi saya ketemu beliau pulang baru ini mulai berapa bulan ya Mas? Iya, jadi saya nyebutnya malah seperti ini. Adanya MCC itu adalah talent center kalau sekarang. Jadi orang yang memang awam sekali diajari di sini, itu rezekinya mereka yang hidup di Malang. Tapi buat orang Jawa Timur bahkan pengalaman yang sudah ada, hampir tiap hari itu dari luar kota datang kemari. Mulai dari kabupaten kota sudah hampir 70 kota dan kabupaten seluruh Indonesia untuk studi tiru yang ada di MCC. Termasuk Bandung. Ya sombongnya itu ya. Ya walaupun memang di awal kiblat kami di Bandung. Termasuk teman-teman ini sekarang kalau di Mas Wiki ini kalau di kota lain disebut desainer kota kreatif. Jadi pangkatnya beliau adalah desainer kota kreatif. Padahal ya di sini biasa aja sih. Saya tambahkan tadi belum selesai. Jadi ketika kita mendapatkan sudah pernah dapat orderan yang itu akan kan ada ya produk 1 dengan produk 1000 itu kita bisa kondisikan dengan kualitas yang sama. Karena kita punya ruang kreatif yang sudah kita bikin secara sengaja memang tujuannya untuk itu. Ya, itu saya jamin adalah kelas master untuk MacBook di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi profesional. Tahun ini kita harus bikin festival perca Indonesia Inapex yang kedua Pak. Jadi MCC menjadi barometernya rencana kami teman-teman komunitas tekstil itu luarannya seperti itu aja.
sekaligus sebagai marketingnya jadi semua produk-produk dalam negeri yang dihasilkan atau Ya cuman bukan berarti kita sepakat sama kota kami, enggak. Karena masih melihat itu ini sebagai pengeluaran, itu aja. Jadi kritisi tetap jalan terus kalau buat kami. Boleh dengar kalau KPI dari apa sih? Dari Indikator kinerja. KPI-nya kaitan dengan keberadaan MCC-nya atau Indikator secara kinerjanya Mas. Oke, jadi Pak, kami ini kalau kita di secara normatif ada PDRB, kami menghitung sendiri pertumbuhan ekonomi kreatif kami Pak. Kerjasama dengan BPS dan perguruan tinggi setiap tahun kita hitung dari 17 usaha. Itulah yang menjadi target kami KPI di RPJ. Gimana gambarannya tahun 2022 ke 2023? Ganis, data terakhir kita 2022 angka pertumbuhan ekonomi kreatifnya berapa? Ada ya? 2022 Yang hasil penghitungan ekonomi kreatif analisa Ada Litbang. ada berkasnya kalau nggak salah. Hah? Ya, kita kan juga melakukan penghitungan kan Pak Ganis yang Litbang. kontribusinya 4% dari PDRB. Enggak, jadi pertumbuhan ekonomi kreatifnya Pak. Ya, yang paling tinggi kemarin kami 8,2. senilai berapa itu 4% itu? Berapa triliun? Saya nggak hafal. Filenya dengan ada kajiannya. Sebentar, teman-teman Litbang kami yang melakukan. Artinya polanya adalah keberadaan MCC ataupun skema yang lain dalam buku itu tetap ada KPI-nya Pak, nggak sekedar hanya dibangun begitu. Nah ini akan berubah. Kan itu seri selama 15 tahun. Ya ini pertumbuhan ekonomi Pasti secara tinggi. umum ini tidak ekonomi kreatifnya. Kenapa? Kilo 5.900. Hadi-hadi. Oh ya, izin Pak saya membacakan ya. Kalau berdasarkan harga konsen proyeksi PDRB ekonomi kreatif untuk tahun 2023 di 5.936 miliar. 5.936 miliar. 5 500 triliun. 5.000. Eh? Ini Pak. 5 triliun. 5 triliun. Harusnya 5 triliun. 5 triliun. Untuk sektor fashion saja berapa? Kami harus buka kajian kami Pak ya, karena itu ada per subsektor. Itulah. Minta tolong dibantu Mas. Mbak Ganis minta tolong ya, yang hasil kajiannya. Ada Pak, kami menghitung per subsektor. Dan memang ini jadi inisiator awal karena balik lagi Pak, kami bersyukur ekonomi kreatif ini sudah dikawal oleh 3 kepala daerah. Kalau dari 5 triliun itu, kemudian sumbangannya Mas ini 500 miliar, 10%, sah itu berarti tuntutannya Mas. Mas Agus apa Mas? Ini Pak, Mas. ini Mas Mas barang bekas itu. Taufik Saguan. Garbage design. Ya. Mas Taufik, berarti sah. Artinya ini sah untuk dijadikan fasum. Siap. Nah, kita punya data yang nanti biar Mas Diki yang akan membacakan kenapa ini sah disebut fasum. Iya, karena apa? Ya, silakan. Monggo Mas. Sini ada grup teater yang aktif di sini. Grup teater ya. Ada. Ada berapa teman-teman komunitas? Performance, art performance. Berlatih atau perform di sini bikin Kalau di sini Biar Mas Arif aja. Oh, Mas Arif. Jangan semua sampai gantian. kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 yang paling aktif di sini. Itu yang di luar kampus. Tapi kalau yang sistemnya mereka adalah UKM kampus itu juga sering bikin perform di sini. Ini jadi semacam hubnya mereka untuk tempat berlatih, Bapak. Tapi kami juga mendorong mereka supaya seperti yang saya sampaikan kemarin, 99% yang datang ke sini adalah mereka-mereka yang kreatif. Tetapi fungsi ini adalah bentuk ekonomi kreatif. Jadi baik itu pelaku teater dan siapapun, kami di tahun ini mendorong mereka untuk bikin kegiatan yang memang punya dampak ekonomi minimal untuk mereka sendiri. Jadi kalau yang biasanya cuma latihan-latihan teater, kami juga mendorong untuk bikin mereka bikin kegiatan di sini yang nantinya bisa ditiketkan. Paling tidak untuk misi khas dari komunitas-komunitas itu mereka. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti selaku direktur ada beberapa aktivitas dari teman-teman yang sudah masuk di channel
susah kalau untuk disuruh mengenerate uang hasil. Tapi mereka butuh dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan kreativitas, baik untuk tempat berlatih maupun untuk yang pertunjukan. Paling tidak kalau misalnya mau mendapatkan uang ya dari tiket ketika mereka melakukan pertunjukan kan. Tapi itu pun kan nggak bisa terlalu mahal seperti bioskop. Jadi karena memang ini diperlukan oleh pemerintah. Maksud saya kalau MCC ini bisa menjadi fasilitas untuk mendukung mereka yang mungkin tidak punya tempat berlatih, kemudian juga kalau misalnya mereka pertunjukan tidak punya sewa dulu, tapi ketika dibuat tiket itu bisa 50% untuk mereka, kemudian 50% masuk lagi untuk gedung misalnya. Tapi mestinya sih dukungan dari pemerintah supaya mereka mendorong itu juga lebih baik atau lebih banyak mendorong mereka biar lebih kreatif dibandingkan mereka harus lebih kaya. Itu barangkali. Iya, Pak, saya tambahin sedikit. Untuk teman-teman teater saya kebetulan di film, Pak. Kami sangat terbantu dengan keberadaan teman-teman teater di sini. Karena konversinya juga teman-teman ini main film. Iya, dan kita kasih proporsional fee. Artinya nanti fee-nya itu ada dua, kami kasih ke talentnya dan kami kasih ke manajemen. Artinya bahwa yang kedua, kalau di sini kan memang ini ya, artinya bahwa mereka pakai gratis dan revenue-nya balik ke mereka. Artinya seperti teater Rakasa itu, mereka akhirnya teaternya tidak lagi teater yang ad hoc seperti dulu dimaknai. Teaternya teater yang pop, yang bisa dijual, dan alhamdulillah beberapa kali ini kami dan mampu mendatangkan banyak pengunjung. Ada juga teater yang khusus film, film Mas Leo ya, itu juga mampu dikonversi ke dalam sektor yang lebih real ya. Saya tambahkan sedikit sebelum mungkin ada dari Mas Besta juga, karena kalau tadi Bapak menyebutkan ada porsi 50-50 Pak, itu juga ada korelasi dengan regulasi yang tadi ditampilkan. Kami di sini selaku pengelola saja, memang ini pengelola, jadi memang tidak boleh ada bentuk apapun bayaran yang masuk ke kami, ya, seperti itu. kena Jadi, nanti temuan. Ya, jadi memang apapun itu kegiatan yang punya dampak ekonomi itu idealnya memang kembali ke Pemkot, tetapi Pemkot sendiri di PN-nya tidak ada di sini adalah mencatat pertumbuhan ekonomi. Padahal sebenarnya kalaupun memang ada regulasi yang mendasari ada dampak ekonomi secara langsung, nah itu juga sangat-sangat menarik Pak. Gak hanya dari subsektor teater saja. Saya beri contoh mungkin di ruangan itu Pak, ada komunitas K-pop, itu mereka sering bikin kegiatan dan komunitas K-pop ini ternyata fanbase-nya itu kalau mereka nonton konser online Pak, itu beli license-nya di website itu berbayar. Kalau nggak salah sekitar 1.700.000 atau 2 juta rupiah. Yang dilakukan sama komunitas K-pop itu adalah mereka beli satu akun menggunakan ruangan ini, nobar, ditiketkan, harganya 100.000. Yang datang masuk ke sini bisa 200 orang. Karena pesertanya membludak, mereka akhirnya punya ruangan ini sampai 2 sesi. Hanya 4 jam. Mereka sudah bawa 20 juta. 40. Kalau itu Ya, satu sesinya ada regulasi untuk macam satu sesinya 20 juta. Kan 2 sesi. Iya. 40 berarti. Iya, 40. Salah ngitung sama ini. Iya, betul. Jadi gambarnya Tapi kalau diambil kan jadi temuan bahaya. Iya, lah iya makanya kalau dia pakai ini sebagai
cost utility, sebagai pengeluaran biaya, maka dia harus balik modal. Itu kena PNBP sampean. Pendapatan nasional bukan pajak. Tapi kalau Fasum, duitnya kembali ke teman-teman dan ukurannya makanya bener, ukurannya kan PDB tadi. 5 triliun. 5 triliun itu misalkan kita otak-atik aja, misalkan angka yang dikeluarkan dari sini 500 miliar 10%, itu udah nggak perlu lagi nggak perlu. Jadi revenue-nya nggak langsung balik ke Dispenda atau ke Bapenda, tapi langsung ke masyarakat karena diukurnya pakai PDB. Ya itu juga Pak yang memang menjadi catatan kami, karena balik lagi Pak, kami ini kan benderanya merah. Bukan Pak. Plat merah maksudnya. Benderanya ASN. Plat merah. Sehingga memang dan regulasi kami, kita kan selalu terlambat daripada perkembangan kondisi. Nah itu yang memang menjadi PR kami, sehingga kalau kita bicara regulasi itu bukan bicara hanya ngomongin pengembangannya, tapi bagaimana hal-hal yang tidak tersentuh atau aturan-aturan yang terkait dengan birokrasi itu bisa fleksibel saat memang ada pemanfaatan di MCC. Rata-rata perda Ekraf itu bicara pengelolaan apa pengembangannya. Kalau di Malang bisa tambah dengan keberadaan MCC harus diatur juga, sehingga sepakat tadi kalau kita memikirkan itu bagaimana MCC bisa menghidupi dirinya sendiri kan Pak, logikanya begitu. Tapi balik lagi itu secara regulasi kita pemerintah bisa swadaya kan? Ya. Nah, jadi nggak perlu langsung menggunakan mekanisme government, betul, langsung menggunakan mekanisme modal sosial. Oke. Itu yang harus kita pertegas dengan regulasi Pak. Karena kalau abu-abu tidak ada garis lurusnya, bordernya itu berbahaya. Regulasinya. Ya, tapi jenengan ini kan rela kan mengeluarkan urunan gitu kan? Tapi kan harus win-win some more regulation. Ya win-win solution kan? Ya, dengan kasus KRL tadi, maksud saya MCC ini kan punya pemerintah. Nah, jadi harus balance, seimbang antara menghasilkan uang melalui bisnis dengan mengembangkan kesenian atau kreativitas. Itu jadi ada sektor-sektor mungkin yang tidak terlalu banyak menghasilkan uang, yaitu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi jangan cenderung kepada yang kesenian yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Itu barangkali ya, supaya peran pemerintah ini juga termasuk bagaimana mengembangkan generasi muda, kemudian remaja, kemudian anak-anak, kesenian-kesenian yang memang justru dengan kesenian-kesenian itu yang bisa menghindarkan mereka dari hal-hal yang negatif. Itu barangkali pesan yang bisa disampaikan oleh pemerintah. Dan MCC ini bisa juga mengambil peran di situ. Terima kasih. Kita muter ya? Boleh. Izin Pak, juga saya mengenalkan aja ini Mas Devi dari Dikopindah. Oh iya. Selaku pihak eksekutifnya Dikopindah selaku pemilik aset dari sini. Kemudian ada Bu dia dari Sekolah Pariwisata. Sebelum pindah juga beliau yang mengawali proses pemenuhan fasilitas sebelum pindah saya. Nah kalau memang ada berkenan untuk ini, monggo Mas Arman kita bisa. Oh Mas Muki, monggo kita ya dari wakil ketua komite. Matur, mohon izin tim Bapenas. Jadi mungkin saya akan coba singkat 10 menit, mohon waktunya. Jadi 9 tahun perjalanan saya coba singkat 10 menit, semoga bisa gitu ya. Oke, mungkin tadi kan sudah ngomongin sangat teknis sekali ya, tapi kalau kita usul harusnya memang diskusi kita itu lebih fundamental, karena kita sekarang bersama dengan tim Bapenas. Sebenarnya dari tadi kan ngomongkan MCC ya. Padahal sebenarnya MCC ini adalah awal tools yang sebenarnya di belakang sekali itu banyak sekali yang mau bisa saya ceritakan. Singkat kata begini Bapak, kami 9 tahun lalu
itu cukup iri dengan kota maupun kabupaten lainnya. Karena Pak Kota Batu potensi eksplorasi wisata buatannya luar biasa besar, mulai dari Jatim Park Group ya, termasuk dengan wisata-wisata berbasis desa wisata dan lain-lain. Kalau di Kabupaten Malang itu ada alam wisata pantainya, ada pantainya dan lain-lain. Terus Kota Malang itu jualan apa? Jual orang. Sebenarnya yang mau kita jual itu adalah manusia kreatifnya. Karena apa? Kita didorong dari 68 tinggi. Problemnya adalah 2017 saat kita memulai, Malang telah ditetapkan sebagai kota dengan angka pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur. Karena kemarin di isu kemarin. Tenang Ya, dibahas kemarin. ya kan. Masalah data BPS dan lain-lain, ya itu menjadi hal. Tapi problemnya adalah ternyata yang mau kita jual sumber daya kreatif itu tidak relevan dengan kebutuhan industri. Makanya kenapa kita memilih eksplorasinya adalah eksplorasi ekonomi kreatif yang sumber dayanya adalah sumber daya manusia, sumber daya kreatif yang terbarukan. Karena kita nggak bisa ekspor sumber daya alam. Satu poin yang pertama itu. Akhirnya muncullah yang namanya komunitas kreatif. Ada 17 sektor kreatif industri itu dengan nama Malang Creative Fusion. Ternyata dinamika berkembang. Hanya dengan modal semangat saja komunitas kreatif untuk berkontribusi ke kotanya itu nggak bisa. Butuh yang namanya regulasi. Makanya kami usulkan yang namanya membuat Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Siapa Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang? Representasi dari wajah, satu akademisi, yang kedua ada pengusaha, ada komunitas dan pelaku pemerintah. Pemerintah. Ada minimal 4 stakeholder yang di dalam Komite Ekonomi Kreatif. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah membuat rencana strategik, membuat roadmap. Karena kami merasa navigasi pembangunan Kota Malang saat itu di 2017 itu masih cukup lemah. Mau jual apa kita? Mau jual pariwisata? Atau kita nggak punya pariwisata? Mau jual kota pendidikan? Terbukti bahwa kita kontribusi akan pembangunan terbuka. Artinya apa? Yang menjadi penting konsep dari Komite Ekonomi Kreatif adalah membuat rencana strategik atau navigasi pembangunan. Melalui apa? Diperlukan. Kita belum punya perda. Melalui apa? Intervensi kepada RPJMD. Melalui apa? Seperti yang barusan RPJMD yang sudah masuk ekonomi kreatif. Melalui apa? Misi wali kota. Jadi intervensi Komite Ekonomi Kreatif itu adalah beberapa poin yang tadi. Alhamdulillah melalui proses yang cukup panjang 2019 dan 2021 Kota Malang ditetapkan sebagai kota dengan ekosistem ekonomi kreatif terbaik nasional versi 2019 Bekraf, 2021 Kemenparekraf. Ya kan? Dengan apa? Subsektor aplikasi dan games. Jadi Bapak, aplikasi dan games. 17 sektor kreatif industri kita memilih lokomotifnya. Jadi kita nggak mungkin jualan semuanya. Makanya saya tanya tadi Ya. salah satu contohnya. Betul, lokomotifnya adalah aplikasi dan games. Malah aplikasi dan games. Nah, aplikasi dan games ini adalah menarik 16 sektor lainnya. Pantesan UIN, Universitas Islam Negeri Malang itu sampai bikin teknik elektro jurusan game. Betul. Betul. Dan izin Pak, silabusnya itu kesepakatan 19 kampus IT, ada bukunya. Bayangin game Islami itu pakai burka semua. Jadi Bapak ini saya ini bisa divalidasi Bapak. Ya bisa divalidasi Pak. Setiap bulan kawan-kawan di Kota Malang Pak, iya kan, itu setiap bulan mengekspor produk melalui Google Drive. Aplikasi dan game. Aplikasi dan game. Iya, standarnya standar apa? Standarnya Nintendo atau standar? Oke, saya sampaikan Pak. Jadi sekarang sekarang Pak ya, 700 orang ya yang memang sudah mereka siap untuk diinvest. Bukan siap diinvest, mohon maaf, saya ralat. Yang sudah diinvest. Ya kan, itu sekarang 700 orang ada yang namanya di kawasan ekonomi khusus Singasari melalui PP 68 2019. Ekonomi khusus? Kawasan ekonomi khusus. KEK Singasari. Ada 700 warga Kota Malang yang sekarang berumah dan bertempat tinggal di sana, berkantor di sana. Di area 7.000 meter. Kabupaten. Hanya 4 kilo dari sini. Tapi 700 orang warga Kota Malang sekarang. Tunggu, 700 itu dari sini? Dari warga Kota Malang. Warga kota, berKTP Malang. Studionya di sini. Nah, nanti sama rugi dong. Apanya? Kehilangan aset sini. Oh enggak, bukan itu konsepnya. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya nggak gitu. Bapak jangan menjebak saya nih. Kami beda. Maksudnya kalau
bottom up itu gitu Pak, gak sama-sama apa-apa. Oke, selanjutnya Pak. Jadi kita udah 2 kali itu di 2019-2021. Nah, dalam konteks itu akhirnya kami membuat yang namanya roadmap ekonomi kreatif dengan 63 kali FGD selama 3 tahun. Menghasilkan apa? Sebenarnya ada 4 isu. Kita itu ingin berkontribusi secara nasional kepada 4 isu kreatif industri nasional. 1 Pak, kesiapan SDM. 2 itu adalah berbicara tentang akses pemodalan. Ketiga bisa tentang akses market. Yang keempat bisa tentang infrastruktur fisik maupun digital. Itu kenapa 63 kali FGD itu menghasilkan dari 4 poin ini Pak. Salah satunya adalah infrastruktur fisik, ada MCC. Sementara hardware masih impor semua ya. Hardware mana? Hardware. Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hardware kan mahal-mahal banget Pak. Indonesia kan kita belum siap juga Pak. Dalam konteks itu Pak, dalam konteks itu saya ingat banget. Puas aja sampai hari ini kita masih impor Cina Pak. Puas. Saya masih ingat Pak, di 2018 gap itu antara pemerintah dengan komunitas itu ternyata masih sangat lebar. Sangat. Gapnya itu masih sangat besar. Karena apa? Jelas lah, pemerintahnya isinya ASN dengan IQ 78,2. Hasil bikin. Ya, tapi enggak Pak, ini yang di sini enggak Pak, yang menjadi penting Pak, ternyata adalah perilaku komunitas saat itu merasa bahwa saya akan buat banyak proposal untuk saya ajukan ke pemerintah. Ya saat itu pemikirannya gitu ya, nggak salah kalau pemerintah anti. Kami berpikir bahwa pemerintah itu harusnya tidak memberikan ikan ke komunitas. Harusnya nggak boleh. Yang diberikan komunitas, yang diberikan pemerintah itu adalah kain. Akhirnya kita bersepakat untuk apa? Datang ke beberapa daerah, salah satunya Singapura. Makanya saya pengen tahu sekarang jualannya gamenya emas itu udah menghasilkan berapa triliun. Oke, nanti Mas Fikar bisa menjelaskan. Saya punya gambaran dia ngeluarin uang berapa 100 miliar. Ya. Itu nggak rugi gitu. Nanti kita bukan itu bukan secara finansial ya. Cuma ini dulu ya sebenarnya. Selain itu nanti Mas Fikar ya. Nah dalam konteks itu Pak, pemerintah hari ini secara fondasi, lanjut, oke Pak, oke. Kita ini MCC tidak membuat kreatif kompleks atau working space. Oke, sekali lagi, ini bukan kreatif kompleks atau working space. MCC ini bermuatan kepada kolektif creativity. Ini bukan rumahnya komunitas. MCC ini rumahnya 6 stakeholder, hexagonal kolaborator, mulai dari akademisi, businessman, community, government, media, termasuk financial institusi atau agregator. Kalau di sini Pak, 150 miliar dibangun, bangunannya 98 miliar, isinya hampir 30-40 miliar, hanya untuk komunitas kreatif, tanda tanya, ngapain? Ngapain aja dulu? Iya kan? Karena apa? Ini rumahnya hexagonal kolaborator, ya kan, mulai dari akademisi sampai kepada agregator. Nanti saya bisa tunjukkan sampai bagaimana perilaku yang akan dilakukan, bukan dilakukan, yang bukan akan dilakukan, tapi sudah dilakukan. Lanjut. Oke ya, ini basicnya. Apa yang kita lakukan? Ada Indonesia, ada festival, ada manajemen. Tadi mungkin Pak sama dari S3-nya kreatif industri. Kita bermuatan pada ini secara ekosistem. Jadi hulu hilirnya kita dari semua. Baik, kita lanjut. Ini 9C ini mulai dari seleksi, edukasi, kurasi, administrasi sampai investasi. Ini yang kita lakukan. Apakah ini sudah berjalan? Nanti kita bisa berikan bagaimana bentuk ekosistem yang ada di MCC, insentif. Jangan 9SI tapi NANCI, Nancy. Oh, apa Nancy ya? Nancy. Ya. Lebih menarik. Oh, Nancy. Lebih seksi. Modelnya Mbak ini tapi rambutnya pirang. Ya, bagus. Ya. Ide. Ini Pak yang kita lakukan. Kenapa sebenarnya ada banyak kegiatan SMK, kenapa banyak perguruan tinggi? Karena sebenarnya kita melakukan Indonesia. Lanjut. Nah ini Pak basicnya Pak. Insentif. Tadi Bapak berkali-kali kenapa membuat insentif, kenapa membuat insentif. Ini malah basic dasar kita kenapa harus ada MCC. Ya, karena kalau komunitas kreatif atau pelaku usaha tidak diberikan insentif, preferensi apa yang menjadi pembeda kita kota dengan kota yang lain? Ini menjadi satu pemikiran. Jadi fondasi dasar dari MCC ini adalah insentif dan regulasi.
Insentif seperti apa? Contoh dari disampaikan, dalam waktu 2 jam bisa dapat duit cash 45 juta. Dalam waktu 4 jam bisa dapat duit cash per konsep itu 80 juta. Karena apa? Insentif dari pemerintah dikonversi menjadi bentuk ini tempat gedung sound system. Bapak tahu kenapa itu berenang-berenang Pak? Ditambal sendiri. Ini Pak, di bawah. Karena konsep community power sudah berjalan. Bapak tahu layak nggak gedung pemerintah ini layaknya gini Pak? Ini semua sumbangan Pak. Bapak tahu nggak lampu-lampu di sini coba dilihat. Ini kok beda-beda lampunya? Ya karena dihidupi sendiri. Karena community power nggak jalan. Mereka nyekat sendiri, ngecatnya beda mungkin nggak apa-apa. Ya karena ini menjadi satu konsep dasar bagaimana hidup dan hidupi community power ini bisa berjalan. Dan secara fakta, lanjut. Kita punya Kiwin, lanjut Mas. Lanjut, ini kolaborator. Nah ini kritikal sukses kita. Step 1 kan beres infrastruktur maupun lokasi. Ini sekaligus laporan ya Mas Wisar ya? Laporan sekaligus. Iya, laporan ya. Laporan ke Bappenas kan? Laporan ke Bappenas. Ya, kita bantu laporan ke Bappenas. Ya. Step 2, stakeholder mapping. Kita sudah punya berapa kolaborator Mas? 202 kolaborator, ya kan? Timingnya, regulasinya kita siapkan. Sekarang sudah ada rencana aksi 5 tahun ke depan, yang dalam waktu dekatnya dikeluarkan Mas. Terus ini kita sudah konsolidasi dengan DPRD untuk inisiatif untuk perda ekonomi kreatif. Ini sudah mulai running berjalan. Isinya apa perdanya itu maunya apa? Perda berhubungan dengan tadi 4 poin itu Pak. 4 poin tadi itu. Kembali ke 4 poin tadi. Ya kan isunya. Ya kan, satu bisa tentang SDM, pengembangan SDM, akses market, akses modal, sama infrastruktur fisik. Dan di dalamnya maksudnya kontribusi pada 3 hal. Serapan tenaga kerja dan itu. Terus bicara tentang peningkatan nilai ekspor, sama yang ketiga kontribusi kalau secara nasional pada PDB. Kalau ke daerah kepada PAD. Secara konkret perdanya nanti akan mengikuti ruang-ruang yang seperti itu. Seperti itu. Nah ini, sekarang yang poin penting step 3 Pak. SDM, ekosistem, funding, activity, ya kan itu yang sekarang di tahun 2024 sedang dikejar. Jadi Bapak kalau kemarin coba Mas data di balik saja Bapak. Nah ini, yang Maret ada nggak? Data yang Maret. Yang 40 yang biru, yang biru. Jadi saya mau kasih coba simulasi. Kalau seandainya ada anggaran 6 miliar per tahun, 6 miliar biasanya dikasihkan kepada dinas. Kalau satu kegiatan akumulasi 200 juta. 6 miliar dari siapa? Dari APBD. Mamanya APBD. Ini kita ngomong simulasi. Simulasi. Kita ngomong simulasi dari APBD. APBD. Untuk apa? Iya kan. Biasanya untuk kegiatan dan program. Program itu bisa meningkatkan skill, bisa akses market berupa pameran-pameran. Untuk membiayai pameran. Ya, bisa peningkatan skill SDM pelatihan. Emang keluar biaya apa ke pameran? Kan ruangannya udah di sini. Ya kan. Ini saya kasih contoh. Biasanya kalau yang biasanya. Ya, saya kasih contoh perbedaan. Kalau sebelum ada MCC dan ada MCC. Sebelum ada MCC, anggaran 6 miliar. Kalau ditaruh di dalam dinas-dinas terkait, itu untuk 1 pelatihan. 2 untuk untuk pameran. Itu akses market. Termasuk ada business matching dan lain-lain. Studi tiru dan lain-lain. Nah, biasanya kalau satu mata anggaran 200 juta. Rata-rata kalau namanya kita bagi 200 juta, hanya 300 program atau kegiatan. Betul kan? 300 event. Enggak, kalau itu kan relokasi dari OPD 1 ke dinas 1 ke dinas yang lain. Betul. Sekarang 6 miliar itu mau dipakai untuk belanja apa? Oke, sekarang saya kasih contoh tadi kan 300 event per program. Kalau di OPD, sekarang kita masukkan ke dalam FCC dengan uang yang sama. itu hanya untuk satu, membiayai operasional berupa listrik, air, manajemen, internet. Oke, terus sama manpower. Gajinya Mas. Manpower Gajinya Mas Dewi. profesional tim 38 orang. Honornya buat Mas Bilstar. Oh, enggak, Pak. Ada. ASN enggak berhonor, Bapak. Kalau berhonor pengabdian. Temuan Pak Bardi, temuan. Lo minimal dibayar 1 juta. Saya iman, jujur, dan takwa. Ya, ini yang penting itu. Temuan Pak. Jadi membiayai profesional tim manajemen, ada cleaning service sampai kepada security.
Iya kan? Kalau tahun lalu 6 miliar, tahun ini 4 miliar. Jadi satu untuk biayai Ya. Head cost. Ya. Dua untuk man Ya. untuk yang jaga-jaga tadi. Oke. Selesai enggak? Udah, itu Udah, aja. baca. Itu 6 miliar. 6 miliar. Titik loh Mas. Ya. Tapi Loh, sudah tapi banyak yang perang komplain, terus, Pak. Pak. Banyak yang protes. Tapi ngajakin perang terus kita loh. Ya, sekarang saya coba bandingkan 6 miliar itu dikonversi yang awalnya itu 300 program. Kalau di WIB dimasukkan ke dalam MCC untuk membiayai tadi poin-poin yang disampaikan Bapak. Jadi itu. Tanpa ada anggaran fresh money ke komunitas, kira-kira kegiatan programnya lebih banyak atau tidak? Menurut Bapak? Ya kembali ke masing-masing kan. Ya, menurut Bapak kalau dibuat insentif anggaran itu berupa gedung ini, sound system, listrik dan lain-lain, kira-kira anggarannya bisa kegiatan dan programnya lebih banyak atau tidak? Lebih banyak. Penilaian saya pasti lebih banyak, Oke. tapi nggak bisa omongan saya ini sampai 10 tahun, pasti ini Oke. maksimal 5 tahun. Oke. Kenapa? Oke. Pasti Mas Agus, Mas Ya. Agus, Mas Taufik. Taufik, 5 tahun. Iya. Yakin? Apa saya yakin sampai masih di sini dalam 5 tahun? Oke. Saya nggak Sepakat, yakin. sepakat, ya. Nah, untuk poin pertama Pak, di tahun pertama, alhamdulillah kita cukup berhasil. 3.269 event per Desember 2020. Karena ada sampean bersembilan ini. Betul. Nanti 5 tahun gimana? Ya, inilah PR-nya Pak yang disebut community power tadi itu. Di community power kepala kan Community terus power itu, regenerasi. Sorry, saya sampaikan Pak. Saya di sini wakil ketua komunitas sudah 9 tahun. Sekarang saya mengapresiasi seperti Mbak Danis. Saya mengapresiasi teman-teman yang lebih muda. Jadi apa? Umumnya komunitas Pak, nggak ada masanya. Itu berarti butuh bisnis plan Ya, dari kalangan komunitas. Betul. Kalau dari kalangan pemerintah namanya roadmap. oke. Nanti teman-teman komunitas bikin bisnis plan, Ya. endorse menjadi roadmap. Oke. Gitu loh. Bisnis plan-nya nanti bisa diceritakan Mas Ahmad secara umum saja. Sekilas nanti ditambahkan Mas Fikar karena kita mau jalan-jalan juga. Ya, karena penting. Biasanya nih kalau community Siap. itu ya. Silakan Mas Ahmad, tambahkan Mas. Ya. Setelah itu Mas Fikar kemudian jalan-jalan. Izin Pak, sebelum Mas Ahmad, jadi memang roadmap kami tidak berbasis pemerintah daerah, Pak. Oh ya itu. Tidak berbasis dilakukan kajian oleh konsultan, tidak. Tidak. Kami melakukannya dengan diskusi, Pak. Diskusi gini Pak. Ya, kalau butuh konsultan saya nggak usah bayar, nggak apa-apa. Oh ya. McKinsey pula. Sudah saya rekam loh. Iya, direkam loh. Ke saya aja nggak usah bayar. Loh. Ya, artinya bahwa sejak 2016 kami membangun komunikasi antara komite, Pak maaf loh Pak ya gayanya kayak gini. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa Mas. Oh ya wis ya Pak. Anak buah ikan narok kok. Ya siap. itu berbasis sehingga kami roadmap yang awal pun kami tidak menggunakan pihak ketiga yang kami. Iya sih dia. Nah, sehingga mudah-mudahan tadi saat Bapak bilang bahwa ada konsep bisnis plan, kemudian pemerintah dengan rencana roadmap demokratiknya, mudah-mudahan nge-blend. Hasilnya bukan nggak pakai pihak ketiga, ada duit. Ya, itu kan yang Coba terkadang. Enggak dong. Itu bukan sebagai prakondisi, itu sebagai keharusan. membangun kolaborasi awal dari tidak punya apa-apa. Kalau sudah punya apa-apa nggak kolaborasi kan? Ya tadi harus satu kali. Keadaannya itu loh. Ya. Monggo Mas Ahmad izin sebentar Pak ini dari. Tapi cepet rek kan dulu ruangan lo. Oh iya. Sebentar. Jadi memang MCC ini memang salah satu hal yang menurut kami satu proses pembelajaran bersama, termasuk bagaimana tadi pertanyaan terkait apakah ini akan berlanjut. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sejak dari awal kita diskusikan. Mungkin satu hal cita-cita saat kita pertama kali berpikir terus kemudian punya roadmap yang di situ kita membangun visi bersama. Waktu itu kita membayangkan apa sih kita di kota Malang ini, apakah mengambil posisi ekonomi kreatif benar-benar punya dampak yang besar. Tapi saat kita berkumpul dengan ada FGD sekitar 50 kali dalam setahun itu Pak, kita makin meyakini bahwasanya Malang itu dengan potensi SDM-nya secara organik tanpa ada posisi itu sudah banyak nama-nama besar yang muncul dari sebuah aktivitas ekonomi kreatif ini. Mungkin kalau di dunia
Kapalapi.com. Kapan? Iya, itu di Malang ini di area itu SDM timnya penduduk di sana itu ada 200. Itu tanpa ada MCC. Terus kemudian di sini itu ada namanya brand, dulu itu ada brand fashion namanya Bayu Bahan. Itu transaksinya per bulan sampai 20.000 piece per bulan. Terus kemudian di sini ada jaringan kuliner yang cukup besar yang saat ini mungkin cabangnya sudah seluruh Indonesia, namanya bakso Kacang Panjang. Dulu itu kita berpikir ternyata Malang ini secara organik itu pun sudah menghasilkan brand-brand besar yang punya dampak ekonomi yang cukup besar. Nah, apa yang memungkinkan kita bisa mengakselerasi atau menduplikasi hal-hal yang seperti ini lebih cepat? Akhirnya waktu itu kita sepakati bahwasanya ada 3 hal yang penting untuk kita bangun. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah pengembangan ekosistem, yang ketiga adalah akses market. Yang hal-hal inilah yang membuat kami ketika mulai adanya sistem operation itu secara organik teman-teman sudah kumpul dan banyak akhirnya ada 40 event yang di situ secara dampak ekonominya saya yakin cukup signifikan. Mungkin tidak hanya diukur dari sisi ekonominya, Pak, tapi juga bagaimana ini menciptakan sebuah pendekatan-pendekatan di mana saya lihat ternyata kita yang sebelumnya tidak terkoneksi, akhirnya kita bisa terkoneksi dengan expert ya bahasanya tadi ya, pool of expert itu bisa kumpul di sini, bukan hanya dari Kota Malang yang saat ini ada, tapi juga yang di luar Malang itu kembali ke Malang. Dan ini yang menciptakan pola ke depan yang memungkinkan nantinya harapannya juga proses kontinuitasnya itu bisa lebih memudahkan untuk dijahit, di mana proses pengembangan SDM yang ada yang secara berlanjut, volunteering yang akan kita bangun dari basis komunitas itu menjadi backbone untuk menciptakan keberlanjutan tadi. Konektivitas, kemudian komersialisasi itu secara bertahap boleh bertumbuh, Pak. Yang sebelumnya konektivitas kita itu tidak memungkinkan secara langsung, mungkin secara organik juga sudah ada. Bagaimana dalam market internasional itu sekarang jauh lebih mudah lagi karena mereka membangun trust dengan prinsipal. Mungkin kalau di di animasi gitu, prinsipal software internasional itu bahkan mereka ngajarkannya di sini lah, di gedung ini. Terus prinsipal dari teknologi internasional kayak AWS, Microsoft untuk teman-teman IT di sini itu sudah sangat mudah untuk dilakukan. Artinya Pak, mungkin ini akan jadi lebih kuat lagi kalau kita secara kolektif kolaborasinya lebih dikuatkan dengan support dari pusat dan daerah. Yang diminta prinsipal apa dari teman-teman di sini? Nah, prinsipal itu produk apa? Yang sangat sering Pak. Produknya apa yang diminta? Software atau booth atau si prinsipal IT tadi itu loh? Ya, prinsipal ini software teknologi loh Pak. Kayak misalnya AWS, mereka itu akan menyediakan teknologinya dan banyak membangun workshop di sini dengan SDM yang karena kita dikenali dengan jumlah SDM yang banyak. Satunya kita bidang SDM. Oh, bukan minta produk dari sini. Produknya dari AWS ya. Misalnya itu Pak. Nah, kalau misalnya prinsipal yang lain juga banyak. Ya, mungkin itu aja sih dari saya, di mana secara konektivitas bisnis plan kita bertahap Pak. Mulai dari membangun konektivitas, kalau